Pemirsa, drama penyangkalan Sultan Batugana terhadap berbagai dugaan yang ditujukan kepada dirinya terkait kasus suap SKK Migas ternyata sia-sia. Ketua Komisi 7 DPR RI ini resmi ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Rabu kemarin. Lalu siapa yang akan menyusul Sultan Batugana? Menjadi menarik melihat perkembangan penanganan kasus ini ke depan oleh KPK. Apakah pihak dari Kementerian ESDM hanya berhenti di Waryono yang telah dijerat dalam 2 perkara korupsi yang berbeda? Atau setelah Sultan Batugana, apakah Menteri ESDM Jero Wacik yang juga politisi Partai Demokrat itu bakal menyusul anak buahnya Waryono Karno? Dan untuk mengupas hal ini telah hadir di studio Berita 1 saat ini adalah pengamat migas Kurtubi dan kuasa hukum dari Rudy Rubiandini, Rusdi A. Bakar. Bapak-bapak, terima kasih bergabung bersama kami. Terima kasih. Saya biar lebih netral ke Pak Kurtubi dulu. Ya. Ini bagaimana melihat situasi perkembangan ini? Sebelum Anda komentari, saya ajak Anda berdua untuk melihat grafis yang berikut ini. Sama-sama kita lihat, ini adalah perkembangan terkait dengan nama-nama yang sudah terseret dugaan korupsi SKK Migas. Ya. Pak Kurtubi dan Pak Rusdi pasti ingat nama Waryono Karno yang sudah, kemudian klien Anda juga, Pak Rusdi, Rudy Rubiandini. Ada Ardi alias Deviardi, kemudian Simon Tanjaya dan Widodo Ratana Caitong, dirut PT Kernel Oil. Dan paling atas ini ada tadi nama Jero Wacik ya. Kemudian Widodo kapan jadi tersangka? Oh itu pertanyaan bukan ke saya Pak, nanti ke KPK. Kemudian Sultan Batugana ya, ini di sini masih bersatu saksi ya, tapi kemudian sudah menyusul rekannya yang lain, Tri Yulianto, kemudian Gerard Rumeser, Hardiono dan Yohanes Wijonarko. Ya, oke. Iwan ada. Masih ada satu lagi, Bapak-bapak sekalian. Ada Gede Pratnyana, kemudian Wina Permatasari. Ini masing-masing staf di SKK Migas. Kemudian Virgo Eka Hartanto dan Karen Agustiawan, Direktur Utama PT Pertamina, yang memang sudah juga sempat dimintai informasi atau keterangan dari bersangkutan. Baik Bapak sekalian, informasi ini sudah semakin lengkap dari nama-nama tadi. Pak Kurtubi, bagaimana pendapat dan pengamatan Anda? Ya, memang ini kalau menurut pendapat saya harus dibongkar. Jadi kalau oke lah Pak Rudy sudah diputus, ya kan? Lalu bukti-bukti di persidangan nama-nama itu muncul kan, seperti yang diutarakan tadi itu. Nah, ada sisi yang katakanlah Pak Batugana ini yang menerima uang. Katakan ya. Katakan ya. Iya. Kelihatannya sudah akan terbukti mungkin ya. Tentu kayaknya optimis sekali Pak. Sebab ini prediksi atau apa? KPK kan sudah punya 2 alat bukti. Iya betul. Ya kan? Nah, duitnya ini dari mana? Ya, duit yang diberikan itu dari mana? Nah, ini yang belum terkuak, ya. Sebab ini akan membuka pintu untuk bisa ke depan ini SKK Migas ini bisa lebih bersih. Bahkan kalau menurut pendapat saya nantinya SKK Migas ini perlu dilikuidasi, ya. Tapi harus dibersihkan dulu. Di mana lubang-lubang korupsi yang mereka pakai dalam rangka apa, menjadi sumber ATM lah katakan begitu ya, sehingga kedepannya itu tidak terulang lagi, ada efek jerah. Sebab sumber uangnya ini kelihatannya banyak sumber di SKK Migas. Iya, jadi uang yang diberikan ke SB, THR ataupun apa dalam rangka RAPBN-nya ESDM, ya begitu. Ini kan uangnya mengalirnya banyak ini, lewat banyak orang, ya. Nah, yang kita lihat ini seolah-olah KPK ini tebang pilih, yang mau mungkin bukan tebang pilih Pak Kurtubi, tapi memang bagian dari strategi KPK untuk membuka. Seperti makan bubur panas kan, dari pinggir-pinggir dulu. Pinggir dulu ya, baru nanti ke tengah. Nah, ini hanya feeling saja, mudah-mudahan tidak ya. Iya, betul. Sehingga semua harus dibongkar, sebab rakyat menunggu ini, sebab begini ya. Migas, sektor migas kita ini kan sumber pendapatan yang begitu besar buat negara. Nah, kalau pelakunya apa namanya pejabat-pejabatnya seperti ini, kita khawatir nanti diulang lagi, ya. Nah, ini pendapatan besar buat negara buat kan, negara. Bukan pendapatan buat pejabat kan? Mestinya seperti itu. Kalau negara sudah penuh kantungnya, baru bisa mengalir kepada pejabat misalnya begitu. Ya. Tapi kan nggak pernah penuh-penuh ini Pak, karena bocor di mana-mana. Nah, itu dia. Jadi oke lah, Pak Rudy sudah diputus ya. Kita sayangkan juga beliau dosen teladan, tapi itu musibah lah katakan begitu kalau ya. Pak Kurtubi tapi ini yang apa sumber pendanaannya
Ya, sebab bukti-bukti di pengadilan kita dengar pejabat-pejabat SKK Migas yang saat ini menjabat. Ya, itu Pasca Pak Rudi? Pasca Pak Rudi itu duitnya mengalir lewat mereka. Maksudnya gimana nih Pak? Duitnya mengalir? Duit yang diterima Pak, katakanlah Pak Rudi atau Devi Ardi itu. Bukan Pak Jorawacik. Ini tadi katanya feeling. Sebagian melewati pejabat-pejabat yang masih aktif sekarang di SKK Migas. Okay. Nah ini yang perlu diklarifikasi, dibikin clear. Jangan sampai pejabat-pejabat kita ini sibuk memikirkan keselamatan dirinya, enggak ada waktu untuk bagaimana meningkatkan produksi. Termasuk Pak Yohanes Wijanarko, maksud Pak Kurtubi. Kira-kira tadi kan ada ya, namanya. Betul. Beliau tadinya kan wakil kepala. Ya, dan sekarang menjadi kepala. Penggantinya Pak Tentunya Rudi. beliau ada beban ya. Di satu sisi didesak oleh DPR dan rakyat untuk meningkatkan produksi. Di sisi lain beliau ada beban yang begitu berat menghadapi adanya uang yang muncul di pengadilan yang lewat beliau. Ya, beban kan? apa ini? Beban tahan iman atau apa maksudnya Pak Kurtubi? Memikirkan Banyak sekali bahasa-bahasa sinyal Pak Kurtubi. Tapi menarik sekali Pak Rusdi, kalau saya pinjam kata-kata Pak Kurtubi tadi, ini kan baru asumsi, feeling, tapi apakah Pak Rudi pernah mengatakan, curhat kepada Pak Rusdi bahwa sebenarnya ini semua bermuara mengerucut kepada Menteri SDM? Oh enggak, jadi begini, saya malah tertarik yang disampaikan sama Pak Kurtubi ya. Itu kalau kita lihat kasus ini kan Pak Sultan Batu-Gana misalnya, itu dengan keyakinan hakim memutus bahwasannya beliau menerima uang. Walaupun Pak Rudi memberikan kan ke Pak Tri Yulianto. Oke, kesananya Pak Rudi nggak tahu menau apakah sampai apa tidak. Oke lah, karena udah jadi hukum itu menjadi sesuatu bukti ya, diputus sama hakim bahwasannya menerima uang. Oke lah. Jadilah beliau tersangka. Ada yang menarik yang dibilang sama Pak Kurtubi tadi bahwasanya di hulunya bagaimana ini? Uang ini kan pernah diberikan oleh Devi Ardi, dilihatkan sama Devi Ardi, Pak ini ada titipan uang dari Pak Wijanarko. Pak Rudi nggak mau terima. Tapi di keputusan hakim juga menyatakan Pak Rudi terbukti menerima. Itu kan jadi fakta hukum juga. Tapi itu berkaitan dengan apa? Tidak hanya sekedar dengan Pak Yohanes Wijanarko. Dari mana itu sumber uangnya? Itu jadi masalah penting kalau dibilang, karena itu masalah-masalah itu nggak pernah diungkap. Kalau itu diungkap, mungkin akan membongkar persoalan-persoalan yang terselimuti selama ini. Artinya hulunya dulu? Ya hulu, kan duit ini ada ke hilir, yang ke Tri Yulianto, terus ada yang ke Rio Karno, tapi hulunya dari mana uangnya? Dari mana uangnya? Itu kan harus dijelasin. Oke, saya kenapa tidak akan dibongkar itu? Saya nggak mungkin nanya soal itu ke Pak Sultan Batu-Gana, kan beda soal hulu. Tapi kita akan diskusikan di segmen berikutnya soal itu, Pak Budi, John Budi. Baik, kita akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami.